Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tentang ikhlas dan juga faedah-faedahnya, maka kita harus menjaga keikhlasan ini. Karena ikhlas perlu perjuangan dan menjaga keikhlasan juga perlu perjuangan yang lebih, ya. Maka segala penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang bisa menghancurkan keikhlasan kita atau mengotori keikhlasan kita, maka kita harus hindari. Di antara penyakit yang paling berbahaya yang bisa merusak keikhlasan kita adalah dua penyakit besar, yaitu riya dan ujub. Dan semacam dengan riya adalah sum'ah, yaitu riya, sum'ah, dan ujub. Inilah dua penyakit yang berbahaya. Dan dua penyakit ini bukan menimpa orang-orang yang tidak soleh, yang tukang maksiat, tetapi justru dua penyakit ini menyerang orang-orang yang soleh, yang memiliki kelebihan dalam amal soleh, yang rajin bersedekah, yang rajin sholat, yang rajin berdakwah, yang rajin ikut pengajian. Justru mereka ini adalah orang-orang yang rawan terkena penyakit ujub dan riya, ya. Karena kalau pelaku maksiat, apa yang mau dia riakan, apa yang mau dia ujubkan dari maksiat yang dia lakukan. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah, apa maksudnya riya dan sum'ah? Riya diambil dari kata ru'yah, yaitu melihat. Ru'yah itu ro'a, melihat, ru'yah. Kemudian dijadikan fi'il muta'addi, yaitu memerlukan objek, dua, menjadi ro'a yura'i riya'an, artinya memperlihatkan. Tadinya melihat jadi memperlihatkan. Jadi riya itu artinya memperlihatkan. Memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Dan kata-kata riya dalam Al-Quran banyak, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, bataran wa ria'an nas, ya. Bataran wa ria'an nas, yaitu yang keluar seperti orang kafir yang keluar ketika berperang dalam kondisi sombong dan riya. Bataran wa ria'an nas, sombong dan riya. Demikian juga kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak karena riya. Biasanya Allah menyebutkan kata riya. Demikian juga Allah sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari, yura'unan nasa. Allah menyebut tentang orang-orang munafik yang mereka kalau salat mereka yura'un, mereka riya. Demikian juga fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celakalah orang-orang salat yang mereka dalam salat mereka dan mereka melakukan riya. Riya adalah memperlihatkan amalan. Mirip dengan sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan amalan. Jadi kalau riya dengan memperlihatkan amalan dia dengan agar penglihatan, adapun sum'ah memperkenalkan amalannya kepada orang lain dengan mendengarkan. Kata Nabi SAW, man samma Allahu bih, barang siapa yang dengarkan amalannya karena ingin dipuji, maka Allah akan bongkar niat buruknya tersebut pada hari kiamat kelak. Contoh, seorang dia bersedekah kemudian dia cerita, saya kemarin bersedekah di sana, saya bersedekah di sini, namanya sum'ah. Dia sholat malam, dia cerita, saya sholat malam sana, saya bangun jam sekian, dalam rangka untuk dipuji. Ya, ini disebut dengan sum'ah. Ya, dua ini adalah satu bab, satu pembahasan, sama-sama ingin agar orang tahu amal yang dia lakukan. Dan riya ini adalah dosa besar, ya, dan sangat berbahaya karena Rasulullah SAW menamakannya dengan syirik. Terkadang Rasulullah SAW menamakannya dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Terkadang Rasulullah SAW mengatakan syirkus sarair, itu syirik yang tersembunyi. Dan riya ini lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Karena bisa demikian, satu hari para sahabat sedang berkumpul, mereka sedang berbicara tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang sangat berbahaya yang muncul di akhir zaman, yang bisa menurunkan hujan dari langit dan bisa menumbuhkan tanah yang tandus, dan luar biasa kesaktian Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatid Dajjal. Maka aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, yaitu adalah syirkul khafi, syirik yang samar. Apa maksudnya syirik yang samar? Ternyata riya. Kemudian Rasulullah contohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-bagusan salatnya, dia indah-indahkan salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan dia salat. Ini contoh, ini namanya syirkul khafi, syirik yang tidak terlihat. Seorang yang memandang orang ini, dia menyangka orang ini ikhlas, ya. Tapi Allah Maha tahu karena riya tersebut tersembunyi, tidak nampak. Tapi Allah tahu dia sedang riya. Ya, ini syirik yang sangat berbahaya dan lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Kenapa lebih berbahaya dari fitnah Dajjal? Kata para ulama, karena fitnah Dajjal hanya muncul di akhir zaman. Adapun riya muncul setiap saat, bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Riya. Dajjal muncul di akhir zaman, kita belum tentu mendapati fitnah Dajjal. Mungkin kita meninggal sebelum Dajjal muncul. Tetapi kalau riya, kita bisa menghadapi penyakit riya setiap saat. Ya. Yang kedua, kalau fitnah Dajjal, insya Allah orang beriman, kalau orang beriman maka bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Ya.
Tetapi kalau riya justru terkadang menyerang atau seringnya menyerang orang-orang beriman. Dan bahkan bisa jadi seorang tidak sadar bahwa dirinya dalam kondisi riya, dia menyangka bahwasanya amal dia banyak, ternyata tidak ada nilainya sama sekali. Ya, ini karena saking halusnya riya tersebut. Perhatikan bagaimana buruk perumpamaan riya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 264, kata Allah, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya. "Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir." Tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. "Famathaluhu," perumpamaan orang yang riya itu berinfak karena riya seperti apa? "Kamathali safwanin 'alaihi turab." Seperti batu yang licin, yang halus, tapi di atasnya ada pasir. Ya, ada tanah di atasnya. Fa asabahu wabilun, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang deras. Fatarakahu solda, maka hilang semua tanah yang ada di atas batu tersebut, yang tersisa hanyalah batu yang licin. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, ya, mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Ini perumpamaan yang luar biasa. Maksudnya apa? Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bahwasanya orang yang melakukan riya, dia pada hakikatnya adalah amalnya tidak diterima, seperti batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kalau menumbuhkan tanaman butuh dengan tanah. Tetapi orang kalau lihat dari luar, dia lihat batu tersebut ada tanah di atasnya. Orang-orang menyangka ini tanah yang subur, mudah ditanami dengan tanaman. Ternyata tidak, tanah itu hanya berada di atas batu yang halus. Buktinya ketika terkena hujan, maka hilanglah semua pasir tersebut, tanah tersebut, yang tersisa hanyalah batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Maka demikianlah orang-orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalan dia subur, mudah menumbuhkan pahala. Orang pun lihat seperti itu. Orang lihat, Masya Allah orang ini, Masya Allah. Ternyata kosong, tidak ada isinya sama sekali. Ya, dia terpedaya dan orang-orang juga terpedaya. Ini makanya bahayanya riya, ya. Syirik yang samar, bisa jadi pelakunya tidak sadar. Demikian juga orang-orang sekiranya tidak sadar, menyangka dia orang soleh, menyangka amalannya banyak, menyangka pahalanya banyak, ternyata seperti batu yang licin, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan sama sekali. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadikan seseorang terjerumus dalam riya. Di antaranya bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tumbuh dalam suatu keluarga yang memang keluarga tersebut sering melakukan riya. Bapaknya kalau melakukan amal soleh sering cerita sana, cerita sini, pamer sana, pamer sini. Ibunya pun demikian. Apalagi kita bicara tentang zaman sekarang yang dimana ada medsos, sedikit-sedikit melakukan amal soleh, entah umrah, entah haji, entah membantu anak yatim, entah bersedekah, segera diupload, diposting di Facebook, diposting di foto profile, dan yang lainnya, sehingga ibunya juga demikian. Sehingga tatkala dia tumbuh pada suatu keluarga yang bermudah-mudahan dalam masalah riya, dia pun terbawa, itu kebiasaan dia sehari-hari. Oleh karenanya, seorang bisa jadi riya karena memang keluarganya seperti itu, membuat dia mudah untuk riya dan sum'ah. Yang kedua, bisa jadi dia riya karena tadi salah bergaul dengan teman-temannya juga yang suka pamer. Apalagi dia orang yang mudah terpengaruh. Dia salah bergaul dengan teman-teman suka pamer amalan, suka pamer kebajikan, suka nunjukin. Akhirnya dia pun demikian. Ya, kebiasaan sedikit-sedikit dia ikut pamer, sedikit-sedikit ikut posting karena dia masuk dalam grup yang seperti itu, atau dia memiliki teman-teman yang seperti itu, sehingga sementara dia mudah sekali terpengaruh dengan teman-temannya. Dan yang berikutnya bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Kalau dia tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah yang mulia, bahwasanya segala sesuatu yang mengatur adalah Allah, semua yang terjadi dengan kun fayakun, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk ini tidak memiliki apa-apa. Maka kalau dia tahu tentang hakikat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berharap pujian dan sanjungan dari manusia. Kenapa dia mengharapkan pujian sanjungan manusia? Karena dia menyangka bahwasanya sanjungan dan pujian manusia itu akan memberi manfaat pada dirinya atau menolak mudarat dari dirinya, sehingga akhirnya ada ketergantungan hatinya untuk diakui oleh manusia. Diakui oleh manusia. Ini kembali kepada karena kejahilannya kepada sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Ini juga menyebabkan seorang terjerumus dalam riya. Di antaranya yang menyebabkan seorang terjerumus dalam riya karena ingin tampil, membuat dia harus pamer apa yang dia lakukan, dia tunjukkan amal yang dilakukan agar dia tampil dan diakui oleh masyarakat misalnya, atau ingin menang dalam pilkada, kayak ingin menang dalam, terkadang mau tidak mau dia harus riya, dia harus, supaya memang dia sengaja meriakan amal dia agar semua orang mengetahui apa yang dilakukan kemudian untuk memilihnya. Maka seorang waspada, ya. Waspada, riya bukan dosa kecil, riya dosa besar, ya. Riya dosa besar, maka seorang berusaha menjauh dari penyakit riya sejauh-jauhnya. Di antara hal yang menjadikan seorang mungkin terjerumus dalam
riya, yaitu karena dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Maka dengan cara dia riya, dia diakui sehingga orang percaya sama dia, sehingga orang bisa memberikan dia harta kah atau hadiah kah, atau memberi kepercayaan kepada dia kah, menitipkan amanah kepada dia, sehingga dia butuh untuk riya supaya dia diakui oleh orang-orang tersebut, ya. Dan ini adalah berbahaya dan ini merupakan dosa besar. Di antara hal yang menjadikan seorang terjerumus dalam riya, dia tidak kuat dipuji, ya. Tadinya dia ikhlas, tapi orang-orang sering kagum dengan dia, ya. Oh, kamu tuh hebat, kamu tuh ini. Dan dia lupa mengingatkan dirinya bahwasanya semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dipuji, disanjung, orang kagum sama dia, akhirnya lama-kelamaan dia suka dengan hal tersebut, dia menikmati pujian-pujian tersebut. Karena dia sudah menikmati pujian-pujian tersebut, akhirnya membiasakan diri untuk riya. Kapan tidak dipuji, dia ingin tampilkan kelebihannya, dia pamerkan amal soleh yang dia kerjakan. Karena dia sudah terlanjur terjebak dengan penyakit suka dipuji oleh teman-temannya. Oleh karena terkadang seorang bisa menjerumuskan kawannya dalam kebinasaan, ya. Ketika ada seorang yang memuji orang lain, maka kata Nabi SAW, "Qad qata'tum dhahrar rajul." Kalian telah mematahkan tulang punggung orang tersebut. Ya, kenapa? Karena pujian-pujian yang kepada seorang, sekarang orang tidak mampu untuk menerima pujian tersebut. Kepalanya jadi besar, kemudian dia lupa diri, dan akhirnya dia kecanduan ingin dipuji. Maka hati-hati dan waspada, bisa jadi seorang hobi untuk riya karena terkena pujian-pujian temannya sendiri. Kemudian di antara hal yang menjadikan seorang riya, dan ini adalah yang sangat berbahaya, itu syahwat khafiyah, yang Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan dengan syahwat khafiyah, itu syahwat ingin diagungkan, ingin tampil nomor satu, ingin disanjung. Ini syahwat, ya. Sebagaimana seorang lelaki kalau lapar dia punya syahwat terhadap makanan, sebagaimana seorang lelaki kalau dia lihat wanita dia punya syahwat, sama dengan seorang ingin dipuji, disanjung, penyakit, dia punya syahwat, ingin disanjung. Bahkan seorang gara-gara ingin disanjung, dia rela mengorbankan harta dan jiwanya, ya. Dia rela infak sebanyak-banyaknya supaya orang kagum sama dia. Masya Allah, dermawan, Masya Allah. Dia ingin sekali disebut dermawan. Bahkan bukan cuma hartanya, raganya, jiwanya dia rela korbankan. Oleh karenanya ketika ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, rajulun qatala hamiyatan." Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena emosi. Rajulun qatala liyura makanuhu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun qatala liyuzkar. Ada seorang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara mereka di jalan Allah? Kata Nabi SAW, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, yang ikhlas itulah yang berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ada orang berperang liyuzkar, untuk dikenang. Ada orang berperang liyura makanu, agar orang tahu kedudukannya. Sehingga dia nekat berperang dan bisa jadi nyawanya tercabut, dia mati gara-gara ingin dipuji. Kenapa? Ada syahwat. Syahwat ingin diakui, syahwat ingin disanjung. Ini syahwat yang berbahaya yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Inilah ikhwan dan akhwat sebagian sebab-sebab yang bisa jadi menjerumuskan orang dalam riya, maka kita waspada dengan sebab-sebab tersebut agar terhindarkan dari riya. Allah alam bisawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Apa sih ciri-ciri orang yang riya, ya? Ciri-cirinya ya diantaranya kalau dia lagi sendirian dia malas beribadah. Tapi kalau dia lagi banyak orang, dia semangat. Ya. Ini kita tidak menuduh orang, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terjangkiti riya. Buktinya kalau lagi banyak orang semangat. Tapi kalau lagi sendiri, malas berzikir kepada Allah, malas baca Quran. Kalau depan banyak orang baru kita baca Quran, baru kita rajin berzikir, baru kita Masya Allah, ini tanda-tanda riya. Ya. Kenapa? Berarti ibadah kita dipengaruhi dengan penilaian orang. Ya. Kemudian di antara ciri orang riya yang kedua adalah semangat kalau dipuji. Kalau dipuji orang, disanjung, semangat. Kalau dicela, tidak semangat. Berhenti, berkurang, mundur sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kita beramal karena pujian, ya. Ketika pujian kita dapat, kita tambah amal kita. Ketika pujian kita tidak dapatkan, justru cercaan dan celaan, maka kita berhentikan amal kita. Ini tanda-tanda bahwasanya kita beramal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena pujian dan menghindari cercaan. Di antara tanda-tanda kita bisa terjangkit riya itu kita tidak pernah mengecek niat kita, tidak pernah ngecek sama sekali. Tidak pernah kita ngecek sebelum kita beramal, tidak pernah kita ngecek di tengah kita beramal, dan tidak pernah kita ngecek di akhir kita beramal. Ya, seorang berusaha mengecek niatnya. Ya,
sebelum beramal agar dia bisa berusaha untuk tidak riya. Tapi kalau dia tidak pernah ngecek, ya bisa jadi terjerumus dalam riya tidak dia sadari. Makanya di antara ciri orang yang terjerumus riya tidak pernah ngecek amal dia. Padahal amal bisa dicek. Oleh karenanya dikatakan kepada Nafi' bin Jubair rahimahullah, "Ala tashhadu janazah?" Apa kau tidak menghadiri janazah, tidak melihat janazah, tidak ikut menguburkan janazah? Maka kata Nafi' bin Jubair rahimahullah, "Kama anta hatta anwi." Tetap di tempatmu sampai aku niatkan dulu. Jadi dia tidak langsung jalan, dia niatkan sebentar dulu. Setelah dia berpikir sebentar, merenungkan sebentar, kemudian dia mengatakan, ayo kita jalan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang yang ikhlas, dia perhatikan niatnya. Ya, seorang perlu mengecek niatnya. Kita ini nggak tahu niat kita berubah-ubah. Kalau hati tidak pernah kita cek, kita merasa kita nyaman-nyaman saja, kita merasa kita ikhlas terus. Ternyata ada udang di balik batu. Hati-hati. Ya, kita cek, benarkah ini kita ikhlas? Perlu kita ingatkan sebelum beramal. Terkadang ketika sedang beramal, kita cek ini ikhlas atau tidak. Perlu dicek. Ya, karena terkadang kita lepas ngomong tanpa sadari ternyata kita terjerumus dalam riya. Jadi kalau orang tidak pernah ngecek niat ini, jangan-jangan dia terjerumus dalam riya. Lihatlah perkataan Sulaiman bin Daud al-Hashimi. Beliau berkata, "Rubbama uhaddithu bihadithin waliya fihi niyyah, fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati, fa idza al-hadithul wahid yahtaju ila niyyat." Terkadang aku ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadis dari Nabi SAW. Dan aku memiliki niat yang benar untuk menyampaikan hadis tersebut. Dia menyampaikan hadis Nabi kan dakwah berarti. Dan dia merasa niatnya sudah benar. Dia sudah cek. Dia mengatakan, bisa jadi aku menyampaikan satu hadis dan aku memiliki niat yang benar. Fa'idha ataitu ala ba'dhihi. Tatkala aku menyampaikan sebagian hadis tersebut, taghayyarat niyati. Tiba-tiba niatku berubah. Masya Allah, dia sadar niatnya sedang berubah. Fa'idhal hadithul wahid. Ternyata satu hadis aja, yahtaju ila niyat. Satu hadis ini terkadang butuh dengan beberapa niat. Ya, satu hadis terkadang butuh beberapa niat. Sama seperti seorang penceramah. Bisa jadi dia ceramah, di tengah-tengah dia semangat karena banyak orang, misalnya karena orang terpesona dengan apa yang dia sampaikan. Tiba-tiba niatnya berubah dan dia tidak sadari. Ya, mungkin awal ceramah dia ikhlas, tengah ceramah dia sudah riya, malah terkadang dia sebutkan amal dia, orang semakin memujinya, mengeluh-elukannya, dia terjebak. Ya, seorang kalau tidak pernah cek niatnya, sangat mudah dia terjerumus dalam riya, dan itu bahkan tanda bahwasanya dia terjerumus dalam riya. Makanya seorang waspada kalau dia ada tanda-tanda dia riya, maka segera dia perbaiki dirinya agar tidak terus terjebak dalam penyakit riya yang berbahaya yang menggugurkan amal solehnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikut ini tentang bagaimana cara kita berjihad melawan riya. Tentu melawan riya adalah perlu perjuangan, dan ini bukan hanya perjuangan setahun 2 tahun, bahkan perjuangan seumur hidup. Karena syaitan senantiasa berusaha menggoda kita agar tidak terjerumus dengan riya. Syaitan tidak peduli seorang amalnya sebesar apapun, sumbangannya sebanyak apapun, sholat sunnahnya berapa ratus rakaat pun, ya, letihnya ya, seletih apapun dalam beribadah, setan tidak peduli. Yang penting dia riya, selesai urusan. Ya, bagi setan yang penting dia riya. Ya, oleh karenanya setan terus berusaha agar seorang terjerumus dalam riya. Dan ini perjuangan, kalau saya boleh katakan perjuangan seumur hidup. Ya, karena bisa jadi hari ini kita ikhlas, besok kita riya. Jangankan hari ini ikhlas, siang ini ikhlas, malamnya bisa kita riya. Jangankan siang dan malam, bahkan detik ini kita ikhlas, bisa jadi detik-detik berikutnya kita sudah riya. Maka ada hal beberapa yang harus kita renungkan agar kita bisa kuat dalam berjihad melawan riya. Ada 4 perkara yang ingin saya ajak ikhwan dan akhwat renungkan bersama. Yang pertama adalah merenungkan akibat buruk bagi seorang yang riya, bagaimana akibat buruknya di akhirat. Yang kedua, merenungkan bagaimana akibat orang yang riya di dunia, akibat buruk apa yang dia rasakan di dunia. Yang ketiga, merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Kita dicari perhatian dari dia, ingin disanjung sama dia. Sebenarnya hakikat orang tersebut bagaimana. Yang keempat, perenungan tentang diri kita sendiri. Perenungan tentang diri kita sendiri. Ini 4 perenungan yang saya ajak ikhwan untuk merenungkannya. Adapun perenungan yang pertama, yaitu bagaimana tentang kesudahan orang yang riya di akhirat. Orang yang riya di akhirat sungguh menderita, ya, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang memperdengarkan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan tentang hakikatnya. Wa man yura'i, barang siapa yang memperlihatkan amalan solehnya, yura'illahu bih, maka Allah akan memperlihatkan hakikatnya kepada khalayak, yaitu pada hari kiamat kelak. Hadis ini ditafsirkan oleh para ulama dengan 2 tafsiran, ya.
Yang pertama adalah jika seorang di dunia ternyata dia melakukan amal soleh dan dia menampakkan pada orang lain seakan-akan dia tulus, seakan-akan dia ikhlas, dan orang tidak tahu isi hatinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan bongkar isi hatinya. Allah akan perlihatkan kepada khalayak pada hari kiamat, orang ini dulu riya, orang ini dulu sum'ah, ya. Dia memperdengarkan amal solehnya ingin dipuji, dia memperlihatkan amal solehnya untuk disanjung, dia hanya pencitraan ketika beramal soleh. Ini tafsiran pertama dari hadis ini. Tafsiran kedua dari hadis ini yaitu bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan memperlihatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Dulu dia puasa, atau dia bersedekah, atau dia haji, atau dia umroh karena riya, dan dia sum'ah, dia dengar-dengarkan kepada orang lain agar disanjung. Maka pada hari kiamat Allah tampakkan pahala-pahala amal yang dilakukan. Bagaimana pahala puasanya, bagaimana pahala umrohnya, bagaimana pahala hajinya, bagaimana pahala sedekahnya, pahala yang besar yang dia lihat, yang sungguh menggiurkan pahala tersebut. Tiba-tiba pahala tersebut Allah jadikan hancur semua. Haba'an manthura, seperti debu yang bertebangan, yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena selama ini dia membohongi masyarakat seakan-akan dia ikhlas, maka pada hari kiamat kelak dia akan dibongkar sehingga dia terpedaya. Amal soleh yang dia lihat di depannya, dia menyangka bahwasanya itu adalah miliknya, ternyata dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akibat buruk bagi orang riya di akhirat. Akibat buruk yang berikutnya, yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka dengan berkata, ya, kepada orang-orang yang mura'in, hina yujazin nas, yaitu tatkala Allah memberikan balasan kepada manusia, ya. Maka mereka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah mengkasihani mereka? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya." Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan dulu pujian mereka di dunia. Kalian kan dulu di dunia mengharapkan disanjung, mengharapkan dipuji, mengharapkan di like, mengharapkan disanjung-sanjung, diangkat-angkat, ya, dimuliakan dengan amal soleh kalian. Maka carilah pahala sama mereka, ya. Bukankah kalian dahulu mengharapkan pujian mereka? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan pujian mereka dulu di dunia. Cari pahala sama mereka, cari balasan kepada mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Jawabannya tentu tidak. Ini ejekan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kajian berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.